Hello everyone, welcome to Nanyang Auto Weekly. I'm Santi reporting this week's automotive news from Jakarta in Indonesian. 观众朋友们，大家好，欢迎收看南洋汽车周刊，我是 Santi， 在雅加达用印尼文为大家播报本周的汽车新闻。Menurut Jianeng Auto pada bulan September, pasar mobil baru di Vietnam mengalami penyesuaian sementara dengan penurunan penjualan hampir 20% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, sejak awal tahun hingga kini, pasar masih mencatat pertumbuhan kumulatif sekitar 8%. Pangsa kendaraan listrik murni dan hibrida terus meningkat, terutama didorong oleh merek lokal yang menjadikan elektrifikasi sebagai kekuatan utama pertumbuhan. VinFast dengan seluruh lini kendaraan listriknya menguasai hampir 30% pangsa pasar domestik. Sementara itu, mobil bermesin bensin tradisional masih mendominasi di antara merek-merek joint venture seperti Toyota, Hyundai, dan Kia. Tetapi, laju pertumbuhannya melambat secara signifikan. Beberapa merek seperti Honda, Mazda, dan Mitsubishi mengalami penurunan 2 digit, menunjukkan bahwa pasar kendaraan berbahan bakar bensin secara bertahap mulai digantikan oleh produk kendaraan listrik yang sedang berkembang. Menurut Thailand Headlines pada tanggal 18 Oktober, Nawapol yang merupakan Wakil Ketua Federasi Industri Thailand atau FTI melakukan kunjungan ke pabrik BYD yang berlokasi di kawasan industri WHA Provinsi Rayong. Setelah meninjau pabrik perakitan akhir, pabrik baterai, dan bengkel pengelasan, ia menyatakan bahwa industri komponen otomotif Thailand berharap agar produsen mobil besar asal Tiongkok dapat lebih membuka sistem rantai pasokan mereka, sehingga perusahaan-perusahaan Thailand dapat berpartisipasi lebih banyak di dalamnya. Menurut Vietnam News Agency atau VNA pada tanggal 18 Oktober, demi mewujudkan transformasi hijau dan mencapai target net zero pada tahun 2050, Asosiasi Mobil, Sepeda Motor, dan Sepeda Vietnam atau FAMOBA telah menyerahkan dokumen nomor 121-2025-CV-FAMOBA kepada Perdana Menteri, yang berisi usulan untuk mengembangkan sistem stasiun pengisian kendaraan listrik dengan model terbuka. Menurut Kuai Teknologi pada tanggal 18 Oktober, BYD mencapai tonggak penting di pasar Thailand di mana kendaraan energi baru yang ke-100.000 secara resmi telah diserahkan. Unit tersebut adalah Song Plus DM Strip I yang diserahkan kepada Presiden Asosiasi Persahabatan Thailand-China, Tuan Korn Dabaransi. Menurut akun resmi Liu Gong Global pada tanggal 18 Oktober, Liu Gong mengadakan upacara pembukaan pusat layanan di Tak Kek, wilayah tengah Laos yang menandai langkah penting bagi Liu Gong dalam memperluas layanan lokal di negara tersebut. Namun, dalam hal sektor mobil listrik murni, Vietnam telah naik ke posisi kedua dan dengan cepat memperkecil jaraknya dengan Thailand. Menurut Vietnam Chinese New VN pada tanggal 19 Oktober, mobil listrik murni saat ini menyumbang 26% dari total penjualan mobil baru di Vietnam, lebih tinggi dibandingkan dengan Thailand yang hanya mencapai 23%. Vietnam menempati peringkat keempat di Asia Tenggara dalam penjualan mobil baru di belakang Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Berdasarkan data dari Transport and Environment (TNA) Eropa, hingga akhir Agustus 2025, penjualan mobil listrik VinFast di Vietnam telah melampaui 87.000 unit, lebih tinggi dibandingkan dengan total penjualan sepanjang tahun 2024 kemarin. Hingga akhir kuartal ketiga, angka ini telah mencapai sekitar 100.000 unit dan membuat penjualan mobil listrik Vietnam hanya tertinggal 2.700 unit dari Thailand. Dengan mempertimbangkan tren konsumsi yang kuat pada kuartal terakhir tahun ini, Vietnam berpotensi melampaui Thailand dan menjadi pasar mobil listrik terbesar di kawasan tersebut. Menurut Auto Home, pada tanggal 19 Oktober, Daihatsu, anak perusahaan dari Toyota, telah meluncurkan versi facelift dari seri Rocky yang bergaya off-road. Model baru ini menampilkan desain eksterior yang diperbarui dengan paket khusus off-road, sementara pilihan tenaga tetap mempertahankan berbagai konfigurasi yang sudah ada. Daihatsu menegaskan bahwa model ini hanya ditunjukkan untuk pasar Indonesia dan tidak akan dijual secara global, untuk memperkuat daya saing merek tersebut di segmen SUV kecil entry level di pasar regional. Menurut Lancang News Thailand pada tanggal 20 Oktober, media Thailand diundang untuk menghadiri KTT Pengguna Internasional Chery tahun 2025 yang diselenggarakan oleh raksasa otomotif Tiongkok Chery, serta mengunjungi basis produksi kendaraan listrik V23 milik Chery di Wuhu, Tiongkok. Jim Lee, selaku direktur merek Chery di Thailand, menyatakan bahwa undangan bagi media Thailand untuk mengunjungi pabrik tersebut mencerminkan komitmen Chery dalam usaha untuk terus berinvestasi dan memperdalam produksi. Untuk pasar Thailand, Chery mengumumkan investasi sebesar 5 miliar baht untuk membangun pabrik di Provinsi Rayong, dan dengan luas lahan sebesar 56.000 meter persegi dan kapasitas produksi tahunan yang direncanakan mencapai 50.000 unit. Jika permintaan pasar meningkat di masa depan, Chery siap untuk memperluas investasinya lebih lanjut, tergantung pada kondisi ekonomi Thailand. Sesuai rencana, perusahaan menargetkan peningkatan kapasitas produksi tahunan menjadi 70.000 sampai 80.000 unit pada tahun 2028.
Menurut Indonesia Living Guide pada tanggal 20 Oktober, Presiden Indonesia Prabowo mengumumkan dalam rapat kabinet bahwa Indonesia akan memproduksi mobil dengan merek nasional dalam 3 tahun ke depan. Ia menyatakan bahwa pemerintah telah mulai membangun pabrik mobil nasional, termasuk pengalokasian dana dan pemilihan lokasi. Sementara, tim pengembangan saat ini tengah mempercepat proses persiapan. Menurut CN Gold Online pada tanggal 21 Oktober, SAIC Motor berencana memulai kegiatan perakitan lokal atau CKD di Malaysia pada kuartal pertama tahun 2026, dengan model pertama yang akan diproduksi adalah MG S5. Dalam kerjasama ini, SAIC tidak membangun jalur produksi dari awal, melainkan menandatangani perjanjian kemitraan dengan perusahaan lokal Malaysia, yaitu EP Manufacturing Berhad atau EPMB. Berdasarkan isi perjanjian, pabrik baru yang berlokasi di Melaka akan bertanggung jawab untuk merakit model MG bermesin bensin maupun listrik murni. Pihak resmi menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan perakitan lokal ini akan membantu menurunkan harga jual, meningkatkan lokalitas, serta memperpendek waktu tunggu bagi konsumen. 以上就是本周的能源汽车周刊，感谢您的收看，我们下周再见。